saya bawa geng saya. Ini geng Sri Kandi ini. Iya, teman-teman dari Humas, ada Mbak Afi, Mbak Heni, Mbak Dita. Hai, saya hai dong. Iya, dan boleh disapa mendengar yang ada di rumah maupun yang di kanal YouTube karena kita live YouTube. Oke, selamat pagi pendengar di radio maupun di YouTube. Salam kenal ya, saya Futi, saya psikolog klinis di RSUD Dr. Susilo. Oke, ya. Tema kita hari ini kan tentang saatnya prioritaskan kesehatan mental di tempat kerja ya. Dan pendengar, setiap tanggal 10 Oktober dunia memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, dan ini sebuah kesempatan untuk merenungkan bagaimana kesehatan mental memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tema yang diusung di tahun ini adalah sudah saatnya memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja. Dan tema ini mengangkat isu yang kian mendesak mengingat tempat kerja tidak hanya menjadi ruang untuk mencari nafkah, tetapi juga bisa menjadi sumber stres yang besar. Betul. Ya, kemudian tekanan, persaingan, deadline, kemudian harus sesuai dengan ekspektasi. Ini adalah mewujudkan kondisi kesehatan mental bagi pekerja yang sering terabaikan, dan otomatis ini dapat mengganggu produktivitas dalam bekerja, bahkan sampai burnout ya dok, ya mbak ya. Ya, dan sebetulnya apa sih kesehatan mental di tempat kerja itu Mbak Putih? Oke, mungkin kita bicara definisinya dulu ya. Kalau mungkin secara umum kan kesehatan mental udah banyak nih dibahas, mungkin teman-teman udah pada tahu juga. Tapi ini kalau bicara di tempat kerja lebih spesifik lagi nih. Lebih ini lagi ya. Berarti bagaimana seseorang bekerja di suatu lingkungan atau organisasi, tapi dia tetap sehat secara mental. Mungkin dia tetap bisa produktif, dia bisa menghadapi tantangan yang ada di dalam pekerjaan atau mungkin tekanan ya, mungkin menghadapi juga misalnya ada lingkungan yang toksik gitu kan, dia tetap waras gitu. Betul. Atau dia juga bisa lebih paham tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, jadi bisa mengoptimalkan kelebihannya. Betul. Terus juga misalnya ada kekurangan, dia coba mengatasinya kayak gitu. Jadi emang lebih spesifik lagi kalau misalnya bicara tentang kesehatan mental di tempat kerja, karena agak terabaikan ya sebenarnya. Benar. Di tempat kami aja nih isinya nakes gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kok mereka juga mengalami mungkin stres atau burnout dengan gitu banyaknya beban pekerjaan ya. Betul. Sementara misalkan kondisi dari rumah sudah dalam kondisi misalkan benar-benar pas-pasan misalkan ya, pas ada masalah dengan keluarga dan segala macam, otomatis ketika di tempat kerja ditambah dengan beban kerja yang cukup banyak, ini membuat produktivitas dalam bekerja juga kurang optimal ya Mbak Putri ya. Karena sebenarnya definisi kesehatan mental itu sendiri tuh sangat luas gitu. Gak cuma sekedar yang penting nggak stres, yang penting nggak depresi, itu berarti sehat mental tuh juga enggak. Padahal nggak seperti itu ya konteksnya ya. Bahkan mereka yang pernah terdiagnosa, misalnya punya masalah kesehatan mental gitu ya, ketika dia bisa mulai produktif lagi, dia bisa misalnya menghadapi tantangan hidupnya lagi dengan lebih baik, itu juga bisa dikatakan sehat mental pada saat itu kayak gitu. Karena jadi nggak selalu yang pokoknya asal nggak sakit mental gitu ya, itu berarti sehat. Iya, gitu. karena sakit mental kan memang nggak kelihatan ya, lukanya tuh nggak kelihatan. Beda dengan kita sakit di secara luar kan kelihatan ya, kayak kena tusukan jarum dan segala. Sementara sakit mental itu nggak ada yang tahu, kecuali diri kita ngomong sama orang yang kita percayai, begitu ya Mbak Putih ya. Oke, dan isu kesehatan mental memang juga menjadi isu yang sangat di tahun ini tuh sangat-sangat karena mungkin sekarang media sosial sudah begitu booming ya, jadi kesehatan mental menjadi isu yang sangat-sangat menarik di tahun ini ya, dan di beberapa tahun sebelumnya tentunya. Bagaimana gengsi ketika bahkan kadang muncul meme ya, yang dikit-dikit kadang status gitu ya, kemudian desain dan segala macam ya Mbak Putri ya. Nah ini kesehatan mental di tempat kerja itu seperti apa Mbak? Kalau tadi kan sudah dijelaskan di awal. Kalau kesehatan mental di tempat kerja ya sama seperti tadi, maksudnya dia tetap bisa produktif lah, bisa bermanfaat buat orang lain kan, gitu. Kalaupun ternyata dia menghadapi lingkungan-lingkungan yang mungkin toksik, kalau anak zaman sekarang bilangnya ya. Toksik. Bilang toksik tapi jangan-jangan diri kita yang toksik. Nah itu dia, atau kita yang aneh nih jangan-jangan gitu ya. Merasa semua orang tuh toksik, padahal dianya mungkin yang bermasalah, itu juga bisa. Jadi betul. faktornya tuh ada banyak yang bikin kita tuh merasa mengalami gangguan kesehatan mental ya di tempat kerja. Bisa karena memang lingkungan kerjanya, atau bisa juga dari kitanya nih, dari individunya gitu. Kalau dari lingkungan kerja kan misalnya
mungkin atasannya yang terlalu menekan gitu ya, atau mungkin tuntutan pekerjaan yang terlalu tinggi gitu. Terus misalnya budaya organisasinya yang nggak bisa membantu kita untuk maju gitu. Mungkin yang maju itu aja gitu misalnya ya. Atau bisa juga karena jam kerja nih, jam kerja yang terlalu panjang, overtime ya. Terus di luar desktop juga, ya, misalnya bukan pekerjaannya kok dilempar ke aku gitu nah, sih. itu juga otomatis membuat pertanyaan kan ya. Bukan jobnya aku kok dilempar ke aku ya gitu ya. Atau misalnya lagi cuti tetap dihubungin tentang kerjaan gitu kan ada juga ya. Gitu. Jadi liburan tapi rasa kerja ya. Benar, itu kan juga berpengaruh ke kesehatan mental seseorang. Berarti faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental di dalam dunia kerja salah satunya itu ya. Salah satunya bisa juga dari individunya sendiri. Misalnya ada masalah di luar pekerjaan, misal ada masalah sama keluarga, pasangan atau sahabat gitu kan. Kadang kan kebawa ya ke tempat kerja, betul. bikin nggak fokus. Akhirnya ya udah melakukan kesalahan di akhirnya di pekerjaan itu juga berpengaruh juga ke kesehatan mental di tempat kerja gitu. Ya, terlebih yang namanya setiap kita memiliki latar belakang dari keluarga yang berbeda, kemudian dididik dengan cara yang berbeda juga, kemudian lingkungan juga yang berbeda, otomatis pada saat di tempat kerja di mana semua harus satu visi dan misi, ketika berbeda otomatis itu membuat tekanan mental bagi seorang pekerja tersebut ya Mbak ya. Nah terus ini bagaimana cara semacam kayak mendeteksi bahwa orang tersebut mengalami kesehatan mental, bukan gangguannya dok ya, beda ya. Dia merasa kesehatan mentalnya sudah merasa terganggu itu seperti apa dok? Oke, mungkin kalau bicara di ini ya kesehatan mental di tempat kerja, itu ada istilah yang populer, namanya burnout. Burnout ya. Tapi kalau orang-orang Tegal ngomong apa, bosen gitu? Nggak tahu ya. Kalau orang Tegal sebenarnya apa? Ya orang Tegal. Saya juga pedal. Ya, wis bosen gitu ya, boring ya. Jadi burnout itu kan sebenarnya lelah secara mental. Betul. Padahal pekerjaannya bukan pekerjaan fisik juga gitu. Tapi kok rasanya capek banget ya. Lelah yang berkepanjangan itu tanda-tandanya kalau udah ngerasa burnout. Terus misalnya nggak ada semangat kerja. Tiap pagi mau berangkat kerja kok kayaknya stres banget, berat udah banget gitu ya. Berat ya. Udah stres duluan. Mau bangun tuh rasanya berat banget gitu. Jadi itu bisa jadi itu tanda-tanda kita sedang mengalami burnout itu tadi gitu. Jadi pokoknya ciri-cirinya udah nggak semangat, terus juga tadi rasanya tuh atau mungkin cara emosi di tempat kerja tuh jadi sensitif, itu juga bisa. Senggol bacok ya dok. Kita tanyanya biasa dia ngegas ya. Jutek lagi ya. Iya. Itu juga salah satunya ya dok. Salah satu tanda-tandanya. Kalau pada perempuan tuh biasanya PMS ya dok. Nah itu juga salah satu ya. Bisa membedakan ya PMS sama burnout. Aduh, perempuan tuh atau dua-duanya. Iya. Pas lagi PMS, pekerjaan banyak numpuk, itu otomatis kolap ya dia. Nah, iya. Iya. Dok, terus bagaimana dok supaya kita tuh tidak bosan di tempat kerja dok? Karena kalau bicara tempat kerja ya adalah tempat di mana kita mengais rezeki. Tempat di mana seharusnya itu adalah rumah kedua bagi kita untuk bekerja, sehingga ketika kita sudah menjadikan itu rumah kedua, kita menjadi setiap datang itu ya senang bawaannya gitu, sama seperti anak-anak tuh berangkat sekolah kan bawaannya harusnya senang, iya gitu kan, ketemu teman-teman ya, kemudian dapat ilmu, kemudian nah sama dengan orang bekerja itu bagaimana dok supaya ketika berangkat ke tempat kerja, dan ini konteksnya bukan hanya di kantor perusahaan pun pada perorangan yang memang memiliki karyawan 1, 2 gitu, ataupun orang-orang yang pekerja itu kan bukan hanya orang kantoran, misalnya pedagang kaki lima dan segala macam. Bagaimana itu Mbak? Mengatasi kebosanan mungkin ya. Sebenarnya bosan itu juga manusiawi ya. Kalau misalnya kita bekerja dengan satu rutinitas yang sama terus dalam waktu yang panjang, pasti bosan gitu kan. Hal yang wajar ya. Iya. Yang jelas yang harus dilakukan itu jangan langsung resign. Nah ya, yang Gen Z nih gini permasalahan gitu. Bosku tuh gini deh, males resign aja gitu. Padahal itu juga mempengaruhi di CV ya. Iya. Ini kenapa pengalaman kerjanya di perusahaan A kok cuma berapa bulan? Itu jadi pertanyaan itu juga sebenarnya kan. Otomatis melihatnya sudah dari situ ya. Ada sesuatu nih sama nih anak gitu kan. Jadi jangan langsung resign, jangan impulsif lah gitu kan. Coba dulu lakukan beberapa hal yang bisa mengatasi kebosanannya. Misalnya sesimpel misalnya merubah rute berangkat kerja, misalnya lewat jalan utama biasanya.
dialihkan lewat jalan kecil, mungkin yang lewatin sawah-sawah mungkin ya, biar agak healing dikit. Itu juga boleh. Paling simpel ketika kita berangkat ya. Terus atau misalnya suasana di meja kerja misalnya dirubah settingannya kayak gitu, itu kan juga bisa ya mempengaruhi. Siapa tahu bosan, jenuh kayak gini-gini terus gitu kan. Atau ditambahin foto siapa gitu kan, idolanya, atau pujian kakinya. Ya, betul. Okay. Terus bisa juga misalnya udah melakukan semuanya, tapi kok masih bosan gitu. Boleh juga sebenarnya kan kita menyampaikan ke atasan ya, misalnya agak di rotate dulu nih pekerjaannya, biar nggak ngerjain itu terus gitu. Pak atau Bu, boleh nggak saya ngerjain yang lain dulu gitu. Nanti biar tukeran sama temennya, siapa tahu bisa, kan bisa dilakukan juga dengan biar rutinitasnya tuh nggak sama terus kayak gitu. Tapi kalau ternyata sudah melakukan berbagai cara, tetap bosan juga, ya monggo deh, misalnya mau resign. Ini kalau bicara tentang ya, kesehatan mental tadi kan kesannya kayak yang dibahas adalah pekerja. Nah, untuk pimpinan sendiri nih, apakah dia juga dapat merasakan kesehatan mental di tempat kerja? Karena bagaimanapun juga yang namanya pimpinan itu pasti tanggung jawabnya lebih besar. Bagaimana membuat satu visi misi, satu divisi ya, semuanya maju bareng satu tim, itu kan pasti dia juga ada tekanan juga. Itu bagaimana, Mbak? Jadi bukan hanya si pekerja yang harus posisinya harus, hai kamu kalau ke tempat kerja harus semangat loh, harus gini loh ya. Sementara misalkan bosnya sendiri, bosku tuh toxic gitu. Itu gimana, Mbak? Itu PR juga ya di atasannya atau pimpinannya. Jadi mereka juga harus aware tentang kesehatan mental dirinya dulu nih, baru untuk staffnya gitu kan, bawahannya. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin tuh di tempat kerja sebenarnya harus ada semacam wadah gitu ya, untuk menyalurkan energi negatif yang ada di dalam dirinya, entah itu atasannya ataupun bawahannya gitu kan. Karena kan semuanya ya manusia gitu, pasti mengalami yang namanya stres kerja gitu. Karena kalau misalnya nggak ada wadah itu, atau misalnya nggak ada kebijakan yang mengutamakan kesehatan mental pekerjanya, kan pimpinan juga pekerja ya di situ ya. Bagaimana pengen mencapai? Jadi harus ada semacam wadah gitu. Mungkin setiap perusahaan ada psikolognya mungkin gitu kan. Iya. Makanya di beberapa perusahaan itu kadang ada coffee shop ya. Itu boleh. Jadi tempat rileks para pekerjanya ya. Dan itu menjadi PR juga. Kemarin Sofia baca ya bahwa ternyata pendidikan kesehatan itu juga perlu diterapkan sejak dini. Jadi ini masuk di dalam kurikulum pendidikan, di mana nanti ketika sejauh ini yang namanya pendidikan kesehatan mental itu kan orang kesannya kayak stres, kemudian gangguan jiwa gitu ya. Padahal kesehatan mental itu bukan hanya sekedar itu ya. Dari yang burning aja itu sudah tanda-tanda gangguan. Iya kan? Bagaimana menciptakan dunia kerja yang kondusif sementara tidak mendukung ya, tidak memahami tentang kesehatan mental. Dikit-dikit kan, kamu baperan gitu ya. Itu. Oke, kemudian gimana sih dok? Dok, mohon maaf, Mbak Futi, apakah untuk setiap perusahaan atau tempat kita bekerja memang seharusnya, walaupun saya kurang tahu apakah selama ini ada atau enggak ya, tapi saya kira sudah ada ya. Apalagi BPJS Kesehatan kan sudah tercover ya dengan ini ya. Kalau ke psikolog nggak tercover. Nggak tercover. Misalnya umum. Itu ke psikiater. Ke psikiater ya, bukan ke psikolog ya. Nah, apakah sejauh ini yang Mbak Futi tahu, setiap perusahaan apakah menyediakan jasa layanan seperti itu, Mbak Futi? Saya kurang tahu ya kalau di luar, kalau di pemerintahan sepertinya belum ada. Belum ini bisik-bisik saya ngomongnya. Berarti ini bisa bisa istilahnya dimasukkan ke dalam sebuah program ya, di mana yang namanya pekerja itu kan memang tekanan dalam bekerja tinggi sekali ya. Mungkin ada ya beberapa, nggak harus ada layanan psikologinya deh misal, atau kantornya itu dibikin nyaman. Kayak kantor-kantor startup sekarang kan keren-keren ya. Iya, betul. Tempat duduknya kayak sofa gitu kan, bisa sambil tiduran. Bahkan ada yang punya ruangan untuk tidur siang gitu kan. Karena emang kita butuh istirahat. Ya, betul. Kalau kita kerja kan biasanya nggak boleh tidur gitu kan. Tidur aja di mana aja. Kembali ya. Atau mungkin banyak makanan yang akhirnya ya merasa nyaman di tempat kerja, itu juga mempengaruhi ya kesehatan mentalnya gitu. Oke, ada yang masuk Mbak Futi, kita sapa dulu ya Mbak Futi ya. Selamat FM, selamat pagi. Waalaikumsalam, dengan Bapak Asari Kudaile. Bapak
Ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita di pagi hari ini? Cantik sekali nih Pak narasumber kita, Mbak Putih, silakan langsung. Oh, udah kelihatan. Silakan langsung kepada Mbak Putih. Putih. Oke. Oke. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asari. Pak Asari tadi ya. Nah ya, oke. Tadi kan Pak Asari pertanyaannya kan lebih ke perbedaan antara psikolog dan psikiater gitu ya. Ya memang keduanya sama-sama mempelajari tentang kesehatan mental sebenarnya. Cuman perbedaannya ada di intervensinya, penanganannya. Kalau psikiater itu sebenarnya dokter spesialis jiwa, gitu. Disebutnya psikiater. Kalau psikolog itu basicnya psikologi, ilmu psikologi yang ambil profesi jadi psikolog klinis misalnya. Kalau misalnya psikiater itu kan basicnya dokter, jadi penanganannya dengan obat, gitu, psikofarma. Dapat meresepkan obat, meresepkan obat seperti dokter pada umumnya gitu kan, memberikan obat setelah periksa gitu. Kalau psikolog itu melakukannya psikoterapi namanya. Jadi kami melakukan konseling. Melakukan konseling ini tujuannya melakukan asesmen juga ya di dalamnya. Untuk tahu kira-kira akar masalahnya tuh apa sih. Kan biasanya pasien itu ada keluhan susah tidur selama sebulan terakhir misalnya. Sering berdebar kayak gitu kan. Ada itu kan bisik-bisik di telinga. Nah, misalnya ada bisik-bisik di telinga juga. Itu keluhan saat ini gitu kan. Kita perlu tahu apa sih yang membuat dia tuh punya keluhan seperti ini. Kita flashback ke belakang. Itu tugas psikolog, mencari latar belakang masalahnya tuh apa. Pasti ada pemicunya gitu kan. Nanti psikolog itu menemukan nih misalnya, oh permasalahan ini faktor utamanya adalah misal pola asuh dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya yang toksik gitu kan. Pola asuhnya ya. Terkait pola asuh atau mungkin ternyata lingkungan sosialnya juga kurang baik gitu kan. Akhirnya terjawab tuh, oh pantesan dia punya keluhan seperti ini. Jadi kelihatan tuh dinamikanya. Baru nanti kita menentukan intervensinya berupa psikoterapi. Nanti pendekatannya apakah memang ada kekeliruan dalam pola berpikirnya, nanti ada yang namanya kognitif terapi kayak gitu, atau mungkin ada behaviornya juga ada yang bermasalah, ada nanti namanya CBT, kognitif behavior terapi. Nanti misalnya kalau keluhannya itu ada di taraf ringan sampai sedang, itu sebenarnya cukup ke psikolog aja nggak apa-apa. Mungkin kalau orang bilang tuh ODMK, orang dengan masalah kesehatan mental, orang dengan masalah kejiwaan, Kejiwaan. Ada lagi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa gitu kan. Kalau masih ODMK, sebenarnya cukup ke psikolog juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ke psikiater juga nggak masalah. Nanti kalau misalnya sudah di taraf sedang sampai ke berat, itu udah butuh ranahnya ke psikolog, ke psikiater, pakai obat gitu. Kadang ada keluhan-keluhan yang nggak cukup dengan konseling aja. Jadi harus tetap bantuan dari psikiater untuk mengurangi gejala fisiknya pada saat itu kayak gitu. Kayak misalnya susah tidur. Kan kalau konseling doang tetap nggak ngaruh ya. Dia juga butuh tidur karena untuk kan kalau orang nggak tidur kan juga nggak bisa fokus ya. Jadi biasanya nanti psikolog itu merujuk nih ke psikiater gitu. Dan sebaliknya misalnya psikiater nggak ada waktu untuk melakukan asesmen ya berupa konseling atau psikoterapi yang itu memang butuh waktu yang lama, biasanya dikonsulkan lagi ke psikolog gitu. Jadi kami kolaborasi memang. Tapi kalau psikolog berarti tidak dapat meresepkan obat ya Pak? Intinya itu, tidak pakai obat. Makanya kan psikolog bukan dokter ya. Iya. Ya berarti ketika sudah mengalami apa ya dok ya? Mbak lah. Baru gabung. Ya. Jadi ketika seseorang sudah mengalami kayak tekanan yang berlebihan di dalam hidupnya, kemudian kadang nangis, tiba-tiba kayak apa ya? Tiba-tiba tertawa gitu ya atau tiba bahagia, itu juga bagian dari bisa langsung ke psikolog ya? Ya bisa. Gak apa-apa sih kalau misalnya ke psikolog dulu, nanti memang sekiranya gejalanya memang membutuhkan obat, nanti kami rujuk gitu. Atau ke psikiater dulu juga nggak masalah gitu. Di Rumah Sakit Susilo udah ada ya? Ada dua-duanya. Dan yang tercover oleh BPJS adalah psikiater ya? Psikiater. Untuk sama psikolog berbayarnya. Nah,
Baik, setelah Pak Asari, Pak Asari sebetulnya tadi untuk jawaban nomor 2 juga sudah dijelaskan ya langsung ya, karena kan tadi si psikiater seperti apa, psikolog perannya seperti sudah ya Mbak ya. Semoga terjawab Pak Asari dan Pak Asari sudah memiliki pemahaman ya tentang perbedaan psikolog dan psikiater. Selamat FM, selamat pagi. Mbak Putih, bukan dok. Iya, Mbak Putih. Aja. Halo, dengan siapa di mana? Ini Mbak Putih soalnya belum kenal nih sama yang satu ini. Teh Nina. Di mana Teh Nina? Trayeman. Oke. Teh Nina silakan langsung dengan Mbak Putih. Sebentar mau ngomong nggak enak gitu ya. Oke, baik Teh Nina. Oke, terima kasih Teh Nina. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Putih dijawab. Oke, Teh Nina tadi ya? Iya, Teh Nina. Teh Nina tadi sebenarnya dari kedua pertanyaannya lebih ke menanyakan ya. Iya. Bagaimana nih perannya Teh Nina untuk mengatasi dari teman yang tadi bau badan gitu ya? Apakah termasuk juga bagian dari kesehatan mental? Dari atasannya yang sebenarnya lagi uring-uringan. Gitu. Sebenarnya ada satu hal positif dari Teh Nina. Berarti dia peka sama lingkungan, ya kan? Peduli ya. Iya, empatinya luar biasa berarti ya. Kayak itu juga perlu diapresiasi tuh. Orang-orang seperti Teh Nina ini bisa loh jadi merangkul mereka-mereka yang mungkin sebenarnya sedang mengalami masalah kesehatan mental tadi gitu. Mendengarkan apa? Telinganya ya, menyodorkan telinga untuk mendengarkan. Kalau ke teman kerjanya mungkin ya, mengingatkan terkait bau badan, boleh aja sebenarnya. Ini kayaknya kondisi umum ya, yang banyak dialami orang. Supaya orang itu tidak tersinggung, bagaimana nih Mbak?
caranya dengan asertif. Asertif itu kan kita menyampaikan apa yang jadi hak kita, tapi tidak menyakiti hak orang lain. Itu hak kita buat merasa lebih nyaman, baunya wangi misalnya gitu kan. Tapi orang itu juga punya hak untuk tidak disakiti perasaannya gitu kan. Jadi boleh kok misalnya ngingetin mungkin secara personal gitu kan, berdua. Misalnya boleh nggak, mohon maaf sebelumnya misalnya, sampaikan aja terkait kondisinya, tidak di tempat umum tentunya, biar dia juga tidak tersinggung. Insya Allah kalau misalnya merasa dipermalukan ya, kalau ngomongnya baik-baik, terus terlihat kita tuh peduli. Khawatir dan peduli. Jadi bukan karena sedang menghina, iya. betul. Kita tunjukkan kepedulian kita. Insya Allah juga dia akan sampai ke hatinya gitu kan. Kalau oh ternyata ada yang peduli sama aku ya, kayak gitu. Terus kalau misal ke atasannya, kalau misal dari bawahan ngingetin atasan mungkin agak gimana gitu ya. Bagaimanapun juga atasannya. Betul, pasti kan ada gapnya. Atau mungkin bisa, misalnya memang Teh Nina ini merasa ingin membantu dari atasannya yang terlihat ada masalah secara kesehatan mentalnya, mungkin bisa lewat keluarganya atau mungkin dari atasannya lagi gitu kan, untuk coba pendekatan apakah memang sedang ada yang dipikirkan atau ada emosi negatif yang masih mengganjal kayak gitu kan, biar dikeluarkan. Kalau kayak gitu kan berpengaruh juga kan. Atau sekali-kali gini ya, Bapak saya bikinin teh ya Pak, Bapak sini duduk bareng, curhat ada apa sih Pak gitu. Bapak dari kemarin marah melulu gitu. Ya mengambil hati atasan kan bukan berarti cari muka dan menjilat, bukan ya, bagian dari kita peduli. Bapak saya perhatikan dari kemarin marah-marah, Bapak sih tak bikinan kopi ya Pak ya, saya bawa kue loh Pak dari rumah Pak, Bapak mau ini bikinan saya Pak. Ya itu boleh, pendekatan ya ke atasannya. Itu juga boleh. Oke. Gitu ya Teh Nina, jadi tetap semangat buat peduli sama orang lain gitu kan. Emang dibutuhkan orang-orang seperti Teh Nina ini kan, jadi akan membuat lingkungan kerja tuh nggak ada lagi nih lingkungan kerja yang toksik gitu kan. Jadi hangat gitu loh hubungannya antara rekan kerja maupun atasan. Iya, karena itu memang yang di tujuan kita bekerja selain mencari uang adalah mempunyai lingkungan yang benar-benar enak ya. Nah, jadi itu teman kerja tapi rasa sahabat dan saudara. Oke, mendengar setelah pariwara berikut ini, Sofia nanti akan kembali ya, karena seru sekali nih obrolan kita di pagi hari ini.
kembali di sesi kedua pendengar, masih bersama beliau narasumber Mbak Putih, psikolog dari Rumah Sakit Umum Dr. Susilo Slawi. Ya, dan pendengar, tempat kerja yang sehat mental adalah tempat yang dimana pekerja merasa didukung, didengar, dan diberikan ruang untuk tumbuh. Menciptakan budaya kerja yang inklusif terhadap kesehatan mental berarti menyediakan ruang bagi karyawan untuk berbicara tentang tantangan yang mereka hadapi tanpa rasa takut akan diskriminasi atau sanksi. Nah, apakah kita perlu mengubah lingkungan kerja untuk tidak toksik, Mbak Putih? Sepertinya bukan kita yang berubah ya. Apa respon kita? Ya, kalau enggak tuh cara menyikapi mungkin ya dengan lingkungan kerja yang toksik itu. Karena gini prinsipnya, setiap kita dalam menghadapi masalah itu pasti ada pilihannya. Ya. Jangan ngerasa nggak tahu lagi nih harus apa gitu ya. Berasa kita yang punya masalah sendiri. Iya benar. Pokoknya setiap kali kita menghadapi masalah itu ada dua pilihannya. Take it or leave it, gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya. Baik itu ya. Kalau misalnya ngerasa nggak tahu lagi nih harus apa, atau misalnya udah nggak kuat banget, ya udah leave it aja gitu kan. Tapi kalau misalnya konteksnya pekerjaan nih, dengan lingkungan seperti itu mungkin, atau lingkungan orangnya atau sistemnya yang memang bikin nggak nyaman, tapi dia tetap harus bertahan. Misalnya cicilannya masih banyak gitu kan. Atau harus misalnya ada yang dihidupi di rumah. Harus tetap bertahan gitu kan. Mau nggak mau harus memilih take it misalnya. Ya berarti harus dihadapin gitu kan. Dihadapinya itu bukan akhirnya dengan terseok-seok gitu kan. Tapi kita harus bisa beradaptasi. Caranya itu dengan menerima pertama. Kalau misalnya kita nggak bisa menerima keadaannya, ya pasti akan ngedumel terus, gitu kan? Nggak selesai-selesai. Jadi oke, kita terima aja. Oke, aku kerjain di tempat yang seperti ini. Oke, lingkungan kerja aku emang toksik. Ya udah, berarti saatnya kita belajar untuk beradaptasi, gitu kan? Beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Jadi kita nggak bisa merubah orang lain sesuai dengan mau kita. Tapi sesuai dengan ekspektasi kita ya. Tapi kitanya yang harusnya merubah respon kita terhadap lingkungan itu, kayak gitu. Jadi jangan merasa bahwa pekerjaan ini ya sepenuhnya tentang hidup kita, gitu kan? Nggak juga ya. Di luar dari pekerjaan kita masih punya keluarga, ada orang tua yang sehat, yang masih lengkap misalnya, punya pasangan yang bisa ngertiin kita, punya anak yang lucu, yang sehat misalnya, gitu. Itu kan juga banyak sisi positif dalam hidup kita yang lain. Jadi pekerjaan ini hanya sepersekian persen kok dari hidup kita. Jadi nggak usah merasa bahwa hidupnya tuh hancur cuma gara-gara misalnya dia selalu berusaha bekerja secara profesional, maksimal. Terus ketika dia melakukan kesalahan, dapat komplain, dia ngerasa hidupnya hancur. Hari itu kayaknya bad mood banget. Aku melakukan kesalahan. Kan itu wajar ya. Kita melakukan kesalahan, jadi nggak apa-apa. Jadi perlu kita ingat bahwa kita itu hidup nggak cuma tentang pekerjaan gitu. Kalau kita ngerasa pekerjaan ini hanya sepersekian persen dari hidup kita, insya Allah akan lebih ringan kita menjalaninya. Walaupun dengan lingkungan seperti itu. Dan akhirnya mungkin akan ada muncul rasa bodo amat gitu ya. Yang penting saya menjalankan job desk saya, selesai ya sudah. Terserah yang lain mau ngapain kayak gitu. Asal itu benar, ya nggak apa-apa, jalanin aja kayak gitu. Jadi perlu merubah respon kita aja sih untuk orang-orang yang toksik tadi. Karena seni bersikap masa bodoh juga itu ada bukunya ya. Perlu ya diterapkan bukan hanya di lingkungan kerja, lingkungan sekitar, keseharian juga keseharian ya ketika menghadapi masalah. Dan kadang dimanapun kita bekerja pasti akan menemukan hal-hal seperti itu. Jadi pindah bekerja pun kita akan mengalami atau pasti ketemu dengan beberapa hal yang kita temui di pekerjaan yang telah lalu. Dan memang tadi seperti Mbak Putih katakan bahwa dari sekian banyak teman yang toksik katakanlah ya, pasti adalah teman-teman yang posisinya mendukung kita, support, kemudian kayak merasa beban banget, padahal ada banyak hal-hal kecil yang kita syukuri. Hanya kadang ketutup dengan beban kita yang kesannya berjibun banget gitu ya. Iya. Dan sebetulnya pada saat kita mengalami kesehatan mental, perlukah kita ke psikolog? Sebenarnya nggak selalu harus ke psikolog gitu ya. Ada kok tahap-tahapnya. Misalnya di awal itu yang paling mudah ya kita cerita sama orang terdekat kita. Sama keluarga boleh, sama pasangan, atau sama sahabat gitu kan. Sampaikan aja apa yang jadi unek-unek kita. Karena sebenarnya masalah kesehatan mental ini bisa semakin memburuk ketika memang tertutup orangnya.
Dia nggak cerita, ya gimana orang lain mau Dipendam tahu? sendiri Iya. gitu ya. Dipikir sendiri yang akhirnya buntu gitu kan. Kalau kita mikir sendiri kan ya muter-muter di situ aja gitu. Terus yang ada nambah pikiran baru lagi. Kalau divisualkan tuh kayak benang ruwet kan. Padahal Mbak Putih loh ya. Iya, nganggur Ada nih. Mbak Putih Jangan ya, dianggurin. bercerita gitu ya. Bahkan di Susilo tuh Dan ada dua ahlinya psikolognya. pula. Ada dua. Ada dua. Jadi Selain Mbak Putih ada siapa lagi? ada Mbak Firda namanya. Jadi Ikut Mbak Firda. enggak. Hari ini saya yang bertugas ke sini. Mbak Firda di poliklinik. Oh iya, oke, Kita oke. bagi tugas. Gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa udah cerita sama orang terdekat, tapi kok masih belum plong ya, boleh kok ke psikolog gitu. Jadi yang datang ke psikolog tuh nggak selalu orang dengan gangguan jiwa ya. Iya, kadang kesannya Karena gitu iya, stigmanya masih negatif nih di masyarakat. Padahal yang ke psikolog itu justru apa jangan maring perang. Nah. Apa sih? Belum tahu deh. iya. Padahal yang ke psikolog itu orang-orang normal tapi bermasalah. Itu juga boleh Dan ke psikolog. butuh solusi untuk menenangkan iya. jiwanya dan mentalnya. Karena sebenarnya ya, karena ada ya orang-orang yang sebenarnya ketika banyak tekanan gitu kan dia stres ya. Iya. Tapi di depan orang lain, oh nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Kayaknya aku masih bisa Dia pakai kok. topeng bahagia. Ya. Padahal hatinya Mereka tuh, terluka. iya mereka akhirnya denial dengan kondisinya, ya kan? Dia ngerasa baik-baik aja, padahal juga mungkin keluhannya udah kelihatan nih. Mungkin dia sering bolak-balik ke rumah sakit gitu kan, betul. sampai tipes misalnya. Psikomatis ya dok? Psikosomatis. Enggak, ya. Iya kan, orang lain aja udah bisa ngelihat kalau dia tuh nggak kenapa-kenapa, tapi selalu denial bilangnya nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya denial itu juga bentuk kita sedang menjaga diri kita sih. Jadi tubuh kita memberikan respon ya? Ya, jadi itu disebutnya defense mechanism. Mekanisme pertahanan diri ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, yang bikin kita nggak nyaman. Biasanya diawali dengan apa itu Mbak? Kayak misalnya, Apa jantungnya berdebar-debar gitu? Kayak ketemu pacar? kayak misalnya ada keluhan secara psikologis ya, dari masalah ini. Kalau misalnya tidak tertangani, dia ngerasa masih denial tadi, dia ngerasa baik-baik aja dan sebagainya. Itu dia sedang melindungi ketidaknyamanan yang mungkin akan muncul. Merasa sok kuat Iya, walaupun sebenarnya mungkin ketika dia cerita sama orang lain atau mungkin dia datang ke psikolog, mungkin akan dapat diagnosa tertentu misalnya. Ketika dapat diagnosa itu, mungkin kan nggak nyaman bagi dia. Iya. Misalnya didiagnosa depresi, itu kan nggak semua orang bisa menerima dengan lapang dada gitu kan. Itu sesuatu respon yang bikin kita jadi ngerasa nggak nyaman. Makanya diri kita tuh akan membuat defense mechanism berupa salah satunya denial ini. Jadi kita sedang melindungi kita dari ketidaknyamanan tadi gitu loh. Jadi ketika sudah muncul denial tadi, yang perlu kita lakukan itu adalah sebenarnya refleksi diri. Karena kayak misalnya kita bercermin deh, kalau misalnya mau pergi keluar, kita setiap hari kan bercermin ya, Iya, betul. kerudungnya udah lurus belum nih, udah rapi belum gitu ya. betul. Atau giginya ada cabenya enggak Iya, misalnya gitu, betul. pasti kan kita bercermin. Kadang kita nggak bisa ngelihat tentang diri kita kan, orang lain nih yang bisa ngelihat. Tapi kan kalau misalnya kita mengharapkan orang lain terus, aku kayak gimana sih, aku ingetin dong, kadang kan luput juga ya. Jadi boleh kita melakukan refleksi diri, semacam bercermin. Misalnya merenung aja, 10 menit aja misalnya per hari. Kayak ngambil jeda Iya, misalnya mungkin pas mau tidur atau bangun tidur juga boleh. Atau kayak misalnya kita muslim nih, habis sholat, kita merenung. Kok akhir-akhir ini aku kayaknya gampang marah ya? Atau kok akhir-akhir ini kok aku susah tidur ya? Kenapa ya sama diri aku? Jadi mulai mengenali dirinya lagi nih. Ketika melakukan refleksi tadi, kita tuh semacam membuka pintu denial tadi. Yang tadinya aku nggak apa-apa gitu kan. Setelah melakukan refleksi kan jadi mulai menyadari, oh iya ya, aku tuh mulai sensitif loh akhir-akhir ini. Selama ini kayaknya kok bawahnya benci. Nah, kayak gitu misalnya. Kenapa ya gitu. Jadi pelan-pelan tuh nanti muncul tuh rasa penerimaan, oh iya emang ada sesuatu yang nggak beres nih sama diri aku. Kayaknya sudah waktunya butuh bantuan profesional misal gitu, atau curhat sama orang terdekatnya dulu gitu. Jadi ya sebenarnya denial ini juga bukan sepenuhnya baik ya. Iya. Jadi harus dibuka tadi dengan melakukan self reflection gitu. Ini kalau misalkan nih ada pendengar yang aku kayaknya butuh Mbak Putih nih untuk mendengarkan curhatannya aku. Kisarannya berapa sih Mbak Putih? Oh, kalau untuk tarifnya ya di rumah sakit itu tergantung durasi sebenarnya. Jadi semakin lama ya semakin mahal. Sebenarnya kisarannya secara umum ya 150 sampai 200 lah.
Itu per sekali satu sesi. Ini kalau misalkan mendengar nih ada yang aku pengen curhat, selama ini kayaknya aku nggak punya teman yang ember semua, misalkan temanku mau sama Mbak Putih aja gitu boleh. Ya. Itu berarti caranya gimana? Masyarakat langsung datang ke Mbak Putih atau harus melalui pendaftaran gimana Mbak Putih? Iya, tetap lewat pendaftaran. Jadi nanti ke gedung pelayanan terpadu, kan di situ nanti di pendaftaran bilang aja mau ke klinik psikologi gitu. Nanti disesuaikan harinya, karena seminggu itu kan kami juga bagi tugas ya, antara saya sama Mbak Firda. Kalau jadwalnya itu Senin sampai Rabu saya, terus Kamis sampai Sabtu itu Mbak Firda. Jadi setiap hari buka. Saya Senin sampai Rabu. Mbak Putih Senin sampai Rabu, ya pagi ya Mbak Putih ya? Iya, mengikuti jam pendaftaran. Jadi kisarannya kurang 150-200 ya. Oke, dan Mbak Putih ini orangnya memang nyaman sekali loh. Sebetulnya obrolan kita ini ya. Sebelum saya juga mau curhat Mbak. Boleh. Habis ini ya. Kenapa saya senang makan gitu Mbak? Ya, suka makan ya. Saya waktu kita terbatas Mbak Putih ya. Ini ternyata tanpa sadar sudah 1 jam ya. Padahal obrolan kita tuh seru banget ya. Karena bicara tentang kesehatan mental adalah fisik yang tidak kelihatan ya. Mbak Putih, closing statement sebelum kita tutup. Closing statementnya mungkin saya pengen ngajak sih teman-teman semua yang bekerja terutama ya, karena ini kan temanya tentang kesehatan mental di tempat kerja. Yuk kita coba mulai dari diri kita deh, jadi lingkungan yang nyaman buat orang lain. Jadi semakin banyak yang sadar tentang itu ya, jadi lingkungan yang sehat, kan akan berkurang tuh orang-orang yang toksik gitu kan. Otomatis kesehatan mentalnya juga akan meningkat gitu, dan pasti akan bikin produktivitas juga semakin baik gitu. Jadi banyak yang diuntungkan. Yuk mulai dari diri kita aja. Jangan jadi orang yang rese gitu kan. Jadi jangan jadi orang yang toksik gitu, tapi jadi orang yang mungkin peduli sama temennya kayak gitu. Jadi lingkungan yang sehat buat orang lain. Lagi-lagi peka ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Putih. Iya, sama-sama juga Mbak dengan para geng Sri Kandi yang sudah hadir di studio Radio Slawi FM. Semoga perbincangan kita, obrolan kita di talk show kesehatan membuat masyarakat sadar bahwa memang untuk produktivitas kerja kita harus memperhatikan kesehatan mental. Betul. Ada yang tanya, tapi mohon maaf pendengar karena waktunya memang kurang cukup. Mohon maaf sekali ya. Mungkin bisa datang ke RSUD Susi. Ya, belum bisa terjawab sama Mbak Putih ya, dan saya juga tidak bisa membacakannya karena keterbatasan waktu. Mbak Putih sekali lagi terima kasih ya, semoga di lain waktu kita dapat ngobrol kembali ya Mbak Putih ya. Sepertinya pendengar yang di rumah itu sangat antusias sekali dengan obrolan kita. Selamat berkarya Mbak Putih, dan semoga lain waktu kita dapat bertemu kembali. Ya, dan pendengar, demikian tadi Talkshow Kesehatan bersama narasumber kita dari Rumah Sakit Susilo Slawi tentang saatnya prioritaskan kesehatan mental di tempat kerja. Dan Hari Kesehatan Mental Sedunia di 2024 adalah pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental perlu menjadi prioritas, terutama di tempat kerja, dan tempat kerja yang sehat secara mental bukan hanya untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan pekerja yang lebih bahagia, yang lebih produktif, tapi juga menciptakan pekerja yang lebih kreatif dan lebih berkomitmen. Dan sudah saatnya kesehatan mental tidak lagi menjadi isu yang terpinggirkan, tetapi menjadi bagian integral dari kebijakan kerja dan strategi perusahaan. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, kita bisa menciptakan tempat kerja yang tidak hanya produktif, tetapi juga menjadi ruang di mana setiap individu dapat berkembang dan merasa dihargai. Dan pada akhirnya, memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja adalah tentang menciptakan masa depan yang lebih sejahtera bagi pekerja maupun dunia kerja secara keseluruhan. Dan Sofia pamit undur diri. Selamat berkarya, selamat berbahagia, dan kita menjadi orang-orang yang selalu produktif di dalam dunia kerja kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.